Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Para anggota organisasi akan terikat dalam wadah organisasi tersebut dengan AD atau ART. Di dalam AD atau ART membuat aturan atau rule yang di dalamnya memberikan panduan atau tata cara dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD atau ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya. AD atau ART adalah bentuk perikatan yang dalam organisasi yang menjadikan pedoman bagi semua pihak yang terikat dalam organisasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha. Anggaran dasar atau AD yaitu keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan berhubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib organisasi. AD memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam AD digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan organisasi secara lebih khusus. Dengan kata lain, AD sebagai fondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja dalam kegiatan organisasi. ART yaitu himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih langsung dari AD. Fungsi dari AD/ART adalah sebagai pedoman dan pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi yang bersangkutan. Peraturan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peraturan internal, yaitu meliputi peraturan yang mengatur manajemen seperti hubungan antar pengurus dan anggota, pengurus dan pengelola. Yang kedua peraturan eksternal, yaitu meliputi bentuk perjanjian yang meliputi bentuk perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga terkait dengan model seperti penjanjian kredit, kerjasama usaha, dan kerjasama manajemen. Tujuan dari AD/ART yaitu yang pertama menunjukkan adanya tata kehidupan organisasi secara teratur dan jelas yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota organisasi. Yang kedua menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelola dalam pelaksanaan organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan seperti dengan kepentingan ekonomi para anggota organisasi. Yang ketiga, terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan manajemen organisasi. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Materi dan substansi dalam AD/ART. Setiap materi dan substansi dalam AD/ART harus dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola organisasi. Sebagaimana penjelasannya sebelumnya yang menyatakan bahwa AD/ART memiliki kedudukan yang mengatur keseluruhan kehidupan organisasi, kehidupan harapan, sehingga harapannya semua pihak ikut turut dan adil dalam mempertanggungjawabkan bukan isi materi AD/ART itu sendiri. Materi yang dituangkan dalam AD/ART harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan para anggota. Selain itu, materi penyusun AD/ART juga harus memperhatikan kondisi, aspirasi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya bagi kepentingan anggota dan organisasi. Berikut ini adalah isi atau materi yang secara umum terdapat dalam AD/ART. Yang nomor 1, daftar nama pendiri. Yang kedua, daftar nama dan tempat kedudukan. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Keempat, kegiatan usaha. Yang kelima, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang keenam, ketentuan mengenai rapat anggota. Yang ketujuh, ketentuan tentang pengurus. Yang kedelapan, ketentuan tentang pengawasan. Yang kesembilan, ketentuan mengenai pengelolaan. Kesepuluh, ketentuan mengenai permodalan. Kesebelas, ketentuan mengenai jangka waktu. Dan 12, ketentuan mengenai SHU. Ke-13, ketentuan mengenai saksi. Ke-14, ketentuan mengenai pembubaran. Ke-15, ketentuan mengenai pembubaran anggaran dasar. Ke-16, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Materi atau substansi AD/ART di atas dapat kamu perluas sesuai dengan kebutuhan. Kamu dapat menetapkan hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, organisasi, dan juga usahanya. Apabila dalam perjalanan organisasi ternyata AD/ART tidak lagi disesuaikan dengan lapangan, yaitu kepentingan dan kebutuhan anggota, maka para anggota organisasi dapat mengubah AD/ART melalui rapat anggota.